Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dan nabiyya ba'dah ma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pergaulan kita sehari-hari di masyarakat, ya, di rumah, di tempat kerja, di situ pula kita bisa mendapatkan berbagai kebaikan, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga di situ juga kadang kalau kita tidak mengikuti rambu-rambu di dalam syariat kita, pergaulan banyak yang kemudian mendatangkan madarat, ya, di dalam kehidupan kita. Ya. Banyak hal-hal yang kemudian kadang tidak disadari, ya, dilakukan oleh seorang muslim, tetapi dia memiliki dampak besar, ya, dia memiliki dampak besar. Ya. Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang nenek-nenek, ya, datang kepada Nabi, kemudian menyampaikan, "Ya Rasulullah, doakanlah saya agar saya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala." Kemudian apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi ternyata tidak seperti yang diharapkan oleh wanita ini. Ya, Nabi mengatakan, ya, di surga tidak ada wanita nenek-nenek, itu tidak ada. Ya. Sehingga jawaban ini membuat kesedihan, ya, kesedihan, bahkan wanita ini kemudian menangis. Kenapa? Karena yang menjawab itu adalah Rasulullah SAW. Kalau mungkin selain Rasul, mungkin beliau tidak sesedih itu. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh Rasul itu adalah sebuah kebenaran, ya, sebuah kebenaran yang sifatnya benar-benar, ya, sebagaimana Nabi dijuluki Shadiqul Masduq, ya, adalah orang yang jujur dan bisa betul dipercaya. Nah, di saat wanita ini kemudian berpaling dari Nabi, ya, kemudian dipanggil lagi sama Rasul, kemudian dikatakan, "Ya wahai ibu, karena semua orang yang kemudian masuk ke dalam surga, mereka dimudahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala." Ya, Nabi bercanda, ya, Nabi bercanda di situ. Nabi bercanda dan beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma insya'nahu ansya'a," ya, dan kemudian kami jadikan mereka seperti bidadari secara langsung, artinya tidak seperti manusia yang kemudian tumbuh dari kecil membesar, ya. Dan kalau di sana langsung, ya, dalam beberapa riwayat dikatakan mereka dalam umur 33 tahun, ya, dalam usia 33 tahun. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bercanda itu bukan sesuatu yang dilarang dalam agama, ya. Bahkan Nabi juga pernah ditanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau juga bercanda?" Ya, karena beliau adalah orang yang sangat karismatik, ya, orang yang kemudian sangat ya, karisma, ya, sangat disegani. Tidak sembarang orang kemudian berani berbicara dengan Nabi, ya, termasuk Ali saja, ya, Ali bin Abi Thalib itu tidak, kalau tidak betul-betul ini beliau tidak berani bicara dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengatakan, "Iya, saya juga bercanda. Cuman apa? Wala aqulu illa haqqan." Dalam bercanda pun saya tidak akan mengucapkan kecuali benar. Ya, seperti candaan Rasulullah kepada wanita ini juga apa? Itu candaan, tetapi juga tidak salah, karena nggak ada wanita tua masuk surga, itu nggak ada. Kenapa? Di surga usia-usia mereka adalah sebaya 33 tahun. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, candaan itu sesuatu yang menyegarkan, ya, sesuatu yang menyenangkan, apalagi dalam aktivitas yang penat, capek, kadang kita butuh hiburan, candaan. Tetapi tetap saja harus diingat dalam candaan pun
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan bagaimana dalam bercanda pun usahakan jangan berbohong, ya, jangan berbohong. Nah, maka tadi Nabi, saya juga bercanda, tetapi dalam candaan itu saya akan mengucapkan ucapan-ucapan yang benar. Ya. Ada satu hadis yang luar biasa, ya. Nabi SAW beliau bersabda, "Ana za'imun baitin fi rabatil jannah." Ya. Saya betul-betul penjamin istana di taman-taman surga. Untuk siapa ya Rasulullah? Liman tarakal mira walau kana muhiqqan. Ya. Bagi orang-orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia sendiri benar dan dia sendiri menang. Jadi orang-orang yang kemudian dia meninggalkan perdebatan, ya, secara khusus lagi dalam perdebatan agama, padahal dia jelas-jelas menang, dia jelas-jelas benar. Kalau dia kemudian tidak mau dan meninggalkan perdebatan itu, maka Nabi menjamin, saya penjamin istana di taman-taman surga bagi orang-orang yang seperti ini. Ya. Zaman sekarang perdebatan itu menjadi hal yang menarik, ya, menjadi hal yang kemudian banyak dicari, ya. Tetapi apa? Kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajadilhum billati hiya ahsan." Maka seandainya kalian berdebat, maka berdebatlah dengan cara yang baik. Ya, kalau sekarang, ya, secara umum perdebatan itu sudah melampaui batas. Ya. Kapan dikatakan perdebatan itu adalah sesuatu yang kemudian dikatakan dengan cara yang baik? Selama perdebatan itu adalah untuk mencari sebuah kebenaran. Selama perdebatan itu adalah bukan untuk merendahkan. Selama perdebatan itu bukan untuk menjatuhkan seseorang. Ya. Selama perdebatan itu bukan untuk apa? Untuk memaksakan bahwasanya yang saya katakan adalah benar. Ya. Apalagi kalau perdebatan, di dalam perdebatan itu adanya adalah semangat menjatuhkan, merendahkan. Ini tentu adalah sesuatu yang betul-betul dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi ingatkan kepada orang-orang beriman, ya, innamal mu'minuna ikhwatun, ya. Sesungguhnya orang-orang beriman mereka bersaudara. Maka janganlah kalian saling marah, janganlah kalian saling memboikot, ya, janganlah kalian saling hasad. Jangan, ya. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan jadilah kalian hamba-hamba bersaudara. Perdebatan itu kenapa dilarang? Dia akan mewariskan kebencian. Perdebatan itu kenapa dilarang? Karena dia akan mewariskan permusuhan. Ya, betapa banyak kadang perdebatan itu kita lihat ujung-ujungnya bukan hanya berdebat mulut, kadang tangan pun maju itu. Kadang kekuatan fisik pun menjadi sesuatu yang dipertontonkan. Nah, disinilah perdebatan itu seringkali tidak sejalan dengan perintah-perintah dalam agama yang mengharuskan kita untuk memperkuat persaudaraan di tengah-tengah umat. Maka Nabi betul-betul penjamin, saya penjamin orang-orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia menang, walaupun dia benar, ya, tapi dia tinggalkan itu. Ini jaminan yang sangat luar biasa. Dan betul-betul Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tidaklah perdebatan itu akan mewariskan kebencian, permusuhan di dalam kehidupan umat beragama ini. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi bersabda, saya adalah penjamin istana di tengah-tengah surga. Untuk siapa? Liman tarakal kadhiba, ya, bagi orang-orang yang meninggalkan berbohong walaupun dia bercanda, ya, walaupun dia bercanda, ya. Siapa sih yang tidak suka bercanda? Siapa sih yang tidak suka guyon? Ya, itu dibutuhkan sebagai bumbu-bumbu dalam kehidupan kita. Tetapi siapa yang bercanda? Tapi jagalah, jangan pernah berbohong. Ya.
Dalam Islam kebohongan sekecil apapun itu adalah bentuk sebuah pelanggaran. Ya, sering saya sampaikan, kebohongan kita bukan hanya sesama kepada manusia, Bapak Ibu sekalian. Bohong kita dengan hewan saja itu tidak boleh. Ya. Misalkan Bapak Ibu panggil kucing, ya, seakan-akan mau ngasih makan kepada kucing, dipanggil. Kucing itu mendekat, kemudian ternyata Bapak Ibu tidak memegang makanan, maka itu adalah sebuah kedustaan. Dan itu tetap dilarang dalam agama. Begitu juga misalkan Bapak Ibu panggil ayam, sehingga ayam itu mendekat, ternyata Bapak Ibu tidak memegang makanan di situ, maka itu adalah juga kedustaan. Dan itu tetap tidak diperbolehkan. Ya. Begitu juga Bapak Ibu mungkin punya anak, punya cucu, usia kecil, balita 2-3 tahun. Kebohongan kepada anak-anak usia segini pun tetap tidak diperbolehkan. Ya, sekecil itu kebohongan, maka itu tetap dilarang di dalam agama kita itu. Ya, maka Nabi betul-betul, saya menjamin bagi orang-orang yang meninggalkan dusta, kebohongan, walaupun dia sedang bercanda, dalam candaan. Betapa sering kadang percandaan, lawak dan seterusnya, kita betul-betul menyaksikan kebohongan di situ. Ya, maka kalau kita disuruh memilih, Anda mau menang berdebat, Anda mau bisa memberikan hiburan kepada orang, atau mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala, tentu kita memilih jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga Nabi SAW, saya penjamin di surga yang paling tinggi, ya, di surga yang paling tinggi untuk siapa? Liman hasunah khuluqahu, untuk orang-orang yang akhlaknya baik. Ya. Dan orang-orang yang berakhlak baik biasanya mereka tidak suka berdebat. Ya, mereka tidak suka perdebatan itu. Dan mereka juga tidak suka berdusta dalam ucapan, dalam perbuatan mereka itu. Maka orang-orang yang kemudian dia memiliki perilaku akhlak yang baik, maka dia mendapatkan jaminan di surga yang paling tinggi. Ya. Ini sebenarnya juga dikuatkan di dalam hadis-hadis lain. Ya, Nabi SAW sering mengingatkan bahwasanya yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga itu adalah akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik. Orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa sepanjang masa. Ya, orang yang penyabar, orang yang mudah memaafkan, orang yang bisa menerima kekurangan orang lain, orang yang bisa ridho, yang memiliki akhlak yang baik, dia memiliki pahala seperti orang-orang yang berpuasa sepanjang masa. Ini jaminan yang luar biasa dari Nabi SAW. Bahkan apa? Nabi mengingatkan betul, innama bu'itsu ana li utamima makarimal akhlak. Tidaklah saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk apa? Untuk memperbaiki akhlak manusia. Akhlak itu ada yang memberikan definisi bahwa akhlak itu berbeda dengan karakter. Ya, akhlak itu berbeda dengan attitude. Ya. Akhlak itu hanya dimiliki oleh umat Islam. Kenapa? Karena akhlak itu adalah buah dari ilmu dan amal seseorang. Sekali lagi, akhlak itu adalah buah dari ilmu dan amal seseorang. Ya. Kalau kita lihat memang misalkan di Jepang, ya, di pendidikan dasar mereka seakan-akan nggak ada diajari belajar berhitung, enggak. Cuman diajari bagaimana akhlak yang baik. Jadi kalau kita lihat orang-orang Jepang itu sampai dia tua akhlaknya baik, ya. Tapi sebenarnya itu bukan akhlak, ya. Itu adalah tadi karakter, attitude kan gitu. Bukan akhlak. Kenapa? Akhlak itu buah dari ilmu dan amal. Maka misalkan gini, dalam Islam orang yang memahami tentang hakikat puasa, dia berpuasa. Puasanya didasari dengan keilmuan. Dan mereka menyadari betul puasa itu bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum. Tapi puasa itu akan goalnya apa? Adalah kesabaran. Maka seluruh yang kemudian menunjukkan perilaku tidak sabar bagi orang berpuasa, puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa? Karena puasa itu adalah sebuah ritual, sebuah amal untuk melahirkan kesabaran dalam diri seseorang. Maka sabar itu adalah akhlak. Kenapa? Dia akan lahir dari amal-amal dalam Islam yang kemudian melahirkan akhlak penyabar. Sholat ya sebagai sebuah ritual ibadah untuk hubungan kita dengan Allah SWT. Sholat yang benar bukan hanya kita dari takbiratul ihram sampai salam, tetapi apa? Allah katakan sholat itu akan mencegah pelakunya dari apa? Perbuatan keji dan mungkar. Maka orang yang sholatnya baik tidak mungkin dia melakukan perbuatan keji dan mungkar. Kenapa itu? Karena dia telah melakukan ibadah sholat. Kedermawanan, sedekah, dan seluruh amal-amal dalam Islam itu akan melahirkan perilaku akhlak seseorang. Nah, maka saya katakan tadi, akhlak itu hanya dimiliki oleh umat Islam. Kenapa? Akhlak itu pertama adalah itu hanya ada dalam bahasa Arab. Ya, di kita bahasa akhlak juga. Akhlak itu berasal dari bahasa Arab. Akhlak adalah sebuah definisi untuk sebuah perbuatan baik yang dilahirkan dari keilmuan dan juga amal soleh. Nah, maka siapapun orang-orang yang kemudian dia memiliki akhlak yang baik, pastilah ibadah-ibadah seseorang itu baik. Ya, pasti ibadah-ibadah seseorang itu baik. Kenapa? Karena sudah kelihatan hasilnya menjadikan dia memiliki akhlak yang baik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi Nabi menjamin istana-istana bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun menang, walaupun benar, meninggalkan bohong walaupun dalam sebuah candaan. Dan Nabi juga menjamin surga betul bagi orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, ini semua adalah amal-amal yang bisa diwujudkan dalam interaksi sosial kita di saat kita bergaul di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini hal yang kemudian sangat. Maka tadi pergaulan kita di masyarakat itu bisa mengantarkan kita memiliki amal-amal luar biasa. Tetapi di sisi lain, kalau kemudian kita tidak perhatikan bagaimana rambu-rambu dalam agama, justru pergaulan itu bisa menjerumuskan kita dalam berbagai keburukan. Bercanda, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sama. Ya, jagalah kejujuran dalam candaan. Tidak boleh kita memiliki semangat untuk menghina, mempermalukan, menjatuhkan kehormatan. Itu tidak boleh sama sekali. Kenapa? Ini bertentangan dengan semangat Islam. Semangat Islam adalah mempersaudarakan, menguatkan ukhuwah, saling tolong menolong, saling membantu, bahkan apa? Saling menyayangi dalam koridor iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian tidak akan pernah sempurna imannya sampai kalian bisa menyayangi saudara yang lain. Nah, jadi semangatnya itu haruslah menumbuhkan kasih sayang kita dengan sesama. Dalam Islam, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada candaan-candaan yang bisa berbuah fatal dalam agama kita. Itu apa? Candaan-candaan dalam agama. Dulu di saat Perang Tabuk di tahun ke-8 Hijriah, Bapak Ibu sekalian, orang-orang munafikin mereka ikut berangkat dalam peperangan ini. Dalam perjalanan, karena perjalanan yang cukup jauh ya, dari Madinah ke Tabuk. Kalau dulu perjalanan sekali jalan itu 20 hari perjalanan. Pulang pergi 40 hari. Di tengah-tengah penat dan capek mereka, orang-orang munafikin ini guyonan, mereka bercanda. Kemudian mengatakan, kami tidak pernah melihat orang-orang yang lebih besar, lebih buncit perutnya dari mereka. Maksudnya Nabi dan para sahabat itu. Kami juga tidak pernah melihat orang-orang yang lebih pendusta lisannya daripada mereka, yaitu para sahabat. Dan Nabi SAW. Begitu juga kami tidak pernah melihat orang yang paling pengecut dalam peperangan kecuali mereka. Ini candaan, Bapak Ibu sekalian. Candaan obrolan di perjalanan untuk menghilangkan lelah, capek. Ya, ada seorang sahabat mendengar ucapan orang-orang munafik ini, kemudian dia mengatakan, demi Allah, saya akan sampaikan ini kepada Rasul SAW. Mau dilaporkan kepada Nabi SAW.
Ternyata apa yang terjadi sebelum orang ini sampai kepada Nabi, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat-ayat di dalam surat Taubah. Ya. Di antaranya apa? Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya wala in sa'altahum, jika mereka itu ditanya, sesungguhnya mereka akan mengatakan kunna nahudu wa nal'ab, kami hanya bersendau gurau dan bermain-main saja. Ya, maka apa? Allah bilang qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan ya Muhammad, apakah dengan Allah, apakah dengan ayat-ayat Allah, apakah dengan Rasulullah kalian mau bermain-main, kalian mau bercanda, kalian mau bersendau gurau? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalian tidak perlu meminta maaf lagi. Kalian terjatuh kepada kekufuran setelah kalian beriman. Maka candaan, sendau gurau dalam agama itu bisa mengkufurkan seseorang. Bahkan di saat kemudian mengetahui kalau telah turun ayat kepada Nabi, 3 orang ini kemudian mengejar Nabi. Mereka bagaimana caranya mendapatkan maaf dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan dalam mereka bergelantungan, ya, di ontanya Nabi SAW. Sekedar apa? Sekedar untuk mendapatkan maaf dari Rasulullah SAW. Tapi Rasul hanya bersabda, la ta'tadiru, kalian tidak perlu meminta maaf. Karena ayatnya mengatakan begitu, perintah kepada Nabi, jangan, tidak, sampaikan, tidak perlu kalian minta maaf. Kenapa? Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah terjatuh dalam kekufuran setelah kalian beriman. Itu agama itu adalah syiar syariat Allah yang harus diagungkan. Wa man yu'adim sya'airallah, siapapun yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah menunjukkan ketakwaan dalam dirinya itu. Sesuatu yang harusnya diagungkan, maka tidak boleh untuk jadi bahan candaan. Bercanda boleh, tapi jangan masuk ranah agama. Agama itu sakral. Agama itu sesuatu yang diagungkan, yang berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan ayat-ayat Allah, dengan Al-Quran, dengan syariat, dengan Rasul, dengan sunnah-sunnah yang datang dari Rasul. Itu sama sekali bukan tempatnya untuk candaan. Ya, sehingga apa? Kita berhati-hati. Boleh jadi orang melakukan itu karena ketidaktahuan. Bahkan para ulama, Bapak Ustaz, melihat peristiwa ini, sebagian ulama berkesimpulan boleh kita tidak memaafkan sebuah kesalahan. Ya. Walaupun dalam Al-Quran mengatakan wa'fu falyasfahu, ya, maafkanlah dan berlapang dadalah terhadap kesalahan orang. Kenapa? Ala tuhibbuna ayyafirallahu lakum. Apakah kalian tidak suka seandainya kalian mendapatkan ampunan Allah? Artinya memaafkan, berlapang dada, melupakan kesalahan orang, itu sebab datangnya ampunan Allah. Tapi ada kesalahan yang boleh kalian tidak maafkan. Pada saat apa? Saat kesalahan itu berhubungan dengan agama. Artinya orang yang mencela, merendahkan, mencaci agama, itu boleh tidak dimaafkan. Sebagaimana juga Nabi tidak memaafkan orang-orang yang mengolok-olok agama, mengolok-olok Rasul, mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Nabi, semua kita tahu Nabi adalah orang yang sangat pemaaf luar biasa. Ya, apalagi kalau hanya sebatas dengan apa? Diri beliau. Maka beliau mau diapakan pasti belum memaafkan. Beliau disakiti secara fisik, diludahi fisiknya, dikasih kotoran punggungnya di saat beliau sujud, dilemparin kotoran di dalam rumahnya, beliau betul-betul bisa memaafkan. Tapi kalau sudah kerasulannya, itu beliau tidak terima, karena kerasulan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau fisik kita, Nabi mau diludahi, mau direndahkan, dikatakan orang gila itu. Tapi kalau kerasulan itulah dari Allah Subhanahu wa taala, itu sesuatu yang boleh kita tidak memaafkan. Begitu juga orang-orang yang kemudian mungkin mereka, ya, kita secara jujur Bapak, ya, kita jujur betul, agama yang sering dilecehkan, yang direndahkan, kitabnya dibakar, cuma agama Islam. Pernah gak umat Islam membakar kitab lain? Pernah gak kita melihat? Tidak. Selama ini yang jadi sasaran itu adalah agama Islam. Ya, kita berbicara tentang kasus yang banyak terjadi, teroris.
Teroris faktanya, dan itu betul-betul tidak semuanya beragama Islam. Tapi ya begitulah dalam kehidupan kita. Ya, dalam kehidupan kita itu. Kenapa ya kita lihat ya kadang Quran dibakar, kenapa harus dipertontonkan, kenapa harus diviralkan? Itu adalah sebuah pelecehan terhadap agama Allah SWT. Dan kesalahan-kesalahan yang disengaja berhubungan dengan Al-Quran, dengan Allah dan sunnah-sunnah Rasul itu boleh kita tidak memaafkan. Bahkan ada seorang ulama yang sangat terkenal, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, belum menulis satu kitab khusus. Judulnya apa? Judulnya saja sudah mengerikan. Judulnya saja itu sudah terlihat luar biasa mengerikan. As-Saribul Maslul ala Syatimi Rasul. Pedang yang terhunus bagi orang-orang yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam istihad beliau dan ulama-ulamanya beristihad, siapapun yang menghina Nabi maka hukumannya adalah mati. Nah, itu menunjukkan agama itu bukan tempatnya untuk kita bercanda. Silahkan bercanda dalam bidang-bidang keseharian, tapi janganlah masuk dalam ranah agama, karena ini ada aturan ketat di dalam Al-Quran. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, jadi tadi bercanda, bersendogoro, Nabi juga bersendogoro. Ya, kita juga butuh suasana yang kemudian mencairkan suasana, menjadikan kita refresh, ya, kita senang, hilang capek, lelah, dan itu sesuatu yang mubah dalam agama itu dibolehkan. Tapi sebaiknya menghindari masuk dalam ranah agama. Dan sebenarnya bukan hanya dalam agama Islam, dalam agama lain pun ada pidananya di dalam negara kita. Dan Islam juga Allah memberikan, jangan kalian mencela, mencaci Tuhan-Tuhan agama lain. Tidak boleh kita itu mencela itu. Ya, kita tidak boleh mencela itu. Kenapa? Mereka juga akan mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mencela Tuhan-Tuhan mereka juga akan mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu tidak diperbolehkan dalam agama. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya, kita tidak menutup mata. Candaan itu kadang kita butuhkan, ya, kita juga senang, ya, kemudian juga kadang ini mencairkan suasana dalam kehidupan sehari-hari, tapi memang ada batasan-batasan yang harus kita perhatikan, ya. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, apa yang bisa kami sampaikan, ya, semoga ada manfaatnya, dan kurang lebihnya tentu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.